Halo, materi kita hari ini masih membahas tentang ActionScript. Ya, nanti kita juga akan mencoba bagaimana cara kita memakai variabel di dalam ActionScript. Dan kita mencoba bagaimana cara mengambil data dari URL atau dari external file yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ada dua file, data.txt dan data2.txt. Nah, data.txt isinya tulisan seperti ini. Nah, tulisan inilah yang nanti akan kita coba munculkan di dalam flash kita dengan menggunakan ActionScript. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang event. Nah, event adalah suatu kejadian yang dapat dipicu oleh misalnya suatu proses sudah selesai, atau kita mengklik suatu button, atau ketika menekan sebuah tombol. Nah, itu disebut sebagai event. Nah, saya sudah menyediakan di dalam file flash kita ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen TextTool. Nah, komponen TextTool ini yang biasanya tipenya statik. Pertama kita perlu rubah dulu menjadi dynamic. Tujuannya agar isi teks di dalamnya ini bisa berubah tergantung dengan isi file kita. Lalu kita juga perlu memberi instance name. Misalnya di sini saya beri text area. Nah, instance name ini akan dipakai ketika kita memanggil si TextTool ini dari dalam ActionScript. Begitu juga dengan buttonnya, kita perlu beri instance name, ptn misalnya. Nah, kemudian kita masuk saja ke dalam lembar ActionScript. Ada dua cara, kalian bisa menggunakan shortcutnya yaitu F9, atau dengan cara klik kanan, pilih yang Actions. Ya. Selain dengan klik kanan action, kalian juga pakai shortcutnya juga bisa, yaitu menekan F9. Kita mulai saja. Pertama kita buat sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan nama file yang akan kita load. Caranya tinggal var, lalu nama variabelnya, misalnya file name, tipenya string. Karena ini adalah nama dari suatu file. Dan langsung aja kita isi, yaitu data.txt. Kemudian untuk meload isi file kita butuh dua objek. Yang pertama saya beri nama loader. Dia adalah objek dari URL loader, sama dengan new URL loader. Nah, untuk objek yang kedua adalah objek dari URL request. Var, misalnya saya beri nama request URL request. Nah, sama dengan new URL request. Nah, URL request ini membutuhkan sebuah parameter, yaitu nama dari filenya. Berhubung nama filenya kita simpan dalam variabel file name, maka ya udah kita masukkan saja file name. Setelah itu yang kita perlu lakukan adalah memanggil fungsi load dari URL loader.load. Nah, parameternya kita isi dengan si request URL. Nah, kita ingin ketika fungsi loadnya sudah selesai, maka hasilnya akan dimunculkan. Nah, kita itu bisa menjadi contoh dari event. Nah, jadi eventnya ketika si loader selesai load, maka dia akan menampilkan isi dari data.txt. Nah, kita perlu tambahkan dulu nih, loader.add_event_listener. Nah, yang pertama adalah kejadian apa yang memicu event tersebut. Karena kita inginnya setelah dia selesai, maka kita pakainya event.complete. Kemudian setelah eventnya terjadi, lalu dia akan memanggil fungsi. Nah, taruh saja namanya fungsinya complete load. Nah, kemudian kita bikin dulu fungsi dari complete load. Function complete load. Nah, dalamnya ada parameter yaitu event ya. Dan titik 2 return type-nya void. Nah, di dalam fungsi ini apa yang kita lakukan? Pertama, var si loader tipenya URL
loader. Nah, sama dengan URL loader. Nah, dalamnya kita isi si parameternya tadi, event.target. Nah, setelah itu tinggal kita memasukkan isi dari teksnya ke dalam text area yang sudah kita buat tadi. Text area dot text sama dengan loader dot data. Setelah itu kita coba jalankan. Kita close dulu. Kita kontrol, lalu kita coba test movie. Nah, di sini kita lihat ya, sudah sesuai dengan isi dari .txt kita, yaitu ini file data.txt. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba, ketika kita klik button load ini, maka dia akan berubah isi dari teks ini, yang tadinya diambil dari data.txt, kita ambil dari data2.txt. Nah, bagaimana caranya? Kita close dulu, lalu kita kembali masuk ke dalam lembar ActionScript yang tadi, tekan saja F9. Nah, kita perlu tambahkan dulu listener kepada buttonnya. Nah, tadi namanya btn.add event listener. Nah, berhubung kita ingin ketika diklik, maka itu adalah most event. Pilih yang klik. Nah, sama seperti tadi, kita perlu membuat sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika event itu terjadi. Misalnya, saya beri nama button listener. Nah, kita bikin dulu function btn listener. Sama seperti tadi, event .2 event, kemudian return type-nya adalah void. Nah, di sini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah merubah isi dari si file name-nya. Kita bilang saja file name yang tadinya data.txt, kita rubah menjadi data2.txt. Nah, lalu kita rubah URL dari si request URL. Caranya request URL sama dengan si file name. Ya, kemudian loader load. Nah, kita panggil saja si request URL. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita close dulu, kita coba jalankan, tekan Ctrl Enter. Nah, pertama dia memunculkan ini file data.txt. Nah, ini diambil dari data.txt. Nah, ketika kita tekan tombol load, nah, dia sudah berubah. Karena ketika kita tekan tombol load, kita ingin data yang di sini diambil dari data2.txt. Nah, oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.